Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Kusharyanti, SEMSI AKT, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi forensik. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan tugas akhir mata kuliah akuntansi forensik mengenai kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Untuk itu, sebelum kami memaparkan materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Sebelumnya, perkenalkan, saya Maita Irahmawati dengan NIM 151. Saya Muhammad Zaki Hermansyah dengan NIM 302. Saya Lareta Putri dengan NIM 076. Saya Wahyono dengan NIM 187. Saya Vita Anggraini dengan NIM 093. Untuk pembahasan tentang kasus tersebut, apa aja sih yang akan kita bahas? Jadi, yang akan kita bahas yang pertama yaitu tentang pendahuluan tentang kasus tersebut. Yang kedua yaitu penjelasan kasus dan kronologinya. Lalu yang ketiga, pembahasan kasus, lalu tahap penyelidikan, selanjutnya saksi, tersangka, terdakwa, dan juga peran-perannya, lalu putusan pengadilan, selanjutnya peran akuntan forensik, dan apa sih yang akan dilakukan oleh akuntan forensik. Yang terakhir yaitu penutup dan juga kesimpulan. Next, untuk materi pertama akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah pendahuluan terkait kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Kasus korupsi Jiwasraya menjadi salah satu skandal keuangan terbesar dalam sejarah Indonesia. Perusahaan asuransi milik negara ini terjerat masalah gagal bayar polis yang memicu investigasi besar-besaran. Dalam konteks akuntansi forensik, kasus ini merupakan studi penting mengenai rekayasa laporan keuangan, penyalahgunaan investasi, dan praktik fraud oleh manajemen. Selanjutnya adalah kasus ini sangat krusial bagi negara karena menyebabkan kerugian yang besar mencapai 16,81 triliun, sehingga sangat penting untuk dikaji seperti bagaimana kasus ini terjadi, siapa saja yang terlibat di kasus ini, dan bagaimana hukum dan forensik berjalan di kasus ini. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu tentang penjelasan kasus dari eh, kasus tersebut atau kronologinya. Yang pertama yaitu pada akhir tahun 2008, Jiwasraya ini mengalami krisis keuangan serius atau secara teknis disebut insolven, yaitu ketika perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Kekurangannya saat itu yaitu sebesar 5,7 triliun rupiah. Untuk itu, sebagai tanggapan, Menteri BUMN itu mengusulkan suntikan dana senilai 6 triliun rupiah, namun ditolak oleh RBC Jiwasraya hingga negatif 580%, yang menunjukkan kondisi finansial yang sangat membahayakan. Lalu selanjutnya, agar tetap bisa bertahan, Jiwasraya ini meluncurkan produk baru bernama JS Saving Plan pada awal 2009. Yang mana produk ini merupakan gabungan antara asuransi dan investasi dengan bunga yang tinggi, yaitu bunganya antara 9% sampai 13%. Karena imbal hasil yang menggiurkan ini, produk ini berhasil menarik banyak investor. Namun ternyata di balik itu ada strategi investasi yang sangat berisiko. Dana yang terkumpul dari JS Saving Plan tersebut justru diinvestasikan ke dalam saham dan reksadana yang berisiko tinggi dan tidak berkualitas, atau juga disebut saham gorengan. Masalahnya semakin parah karena tidak adanya tata kelola yang baik, sehingga keputusan investasi sangat rentan diselewengkan dan dimanipulasi. Lalu pada tahun 2017, BPK memberi opini tidak wajar terhadap laporan keuangan PT Jiwasraya. Untuk itu masih ada kekurangan pencadangan sebesar 7,7 triliun rupiah. Lalu pada tahun 2018, Jiwasraya ini mulai mengalami gagal bayar ke nasabah-nasabah mereka, terutama dari produk baru mereka yaitu produk JS Saving Plan.
Akibatnya, BPK melalui audit investigatif yang kemudian mengungkapkan bahwa negara dirugikan sebesar 16,8 triliun rupiah. Next. Selanjutnya yaitu tentang pembahasan kasus. Kasus ini pertama yaitu tentang kegagalan tata kelola perusahaan atau good corporate governance. Jadi skandal Jiwasraya ini mencerminkan gagalnya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Manajemen Jiwasraya melakukan investasi dana nasabah pada saham-saham yang berisiko tinggi tanpa dasar analisis risiko yang kuat, bahkan cenderung spekulatif. Keputusan investasi tidak dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel, dan tidak diawasi oleh Dewan Komisaris secara efektif. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip seperti transparansi, responsibility, dan accountability diabaikan sepenuhnya oleh perusahaan tersebut. Lalu yang kedua tentang konflik kepentingan dan skema manipulatif. Jadi dalam proses investasi ditemukan indikasi kuat adanya kerjasama antara manajemen Jiwasraya dengan pihak-pihak eksternal, termasuk pemilik perusahaan sekuritas dan emiten saham. Mereka diduga mendesain skema manipulatif untuk mengalirkan dana Jiwasraya ke saham-saham tertentu agar mendapatkan keuntungan pribadi. Nah, ini merupakan bentuk konflik of interest di mana keputusan investasi tidak lagi bertujuan untuk kepentingan perusahaan dan nasabah, tetapi untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Selanjutnya, yaitu lemahnya pengawasan regulator. Jadi fungsi pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh regulator seperti OJK atau Otoritas Jasa Keuangan dan sebelumnya itu BPOM LK itu terbukti sangat lemah. Yang mana JS Saving Plan itu disetujui untuk dijual ke publik meskipun Jiwasraya sudah dalam kondisi keuangan yang tidak sehat. Selanjutnya, regulator gagal mendeteksi sejak awal laporan keuangan yang tidak realistis serta tidak segera menindaklanjuti opini tidak wajar yang dikemukakan oleh BPK. Hal ini menunjukkan adanya celah yang besar dalam sistem pengawasan industri asuransi, baik secara struktural maupun pengawas harian. Lalu tentang JS Saving Plan sebagai produk bermasalah. Jadi produk JS Saving Plan ini menjadi tiang masalah utama dikarenakan yang pertama yaitu menawarkan imbal hasil yang tidak masuk akal, yaitu sebesar 9-13%, yang mana hal ini tidak masuk akal bagi produk berbasis investasi yang seharusnya menyesuaikan risiko pasar. Lalu yang kedua, produk ini dijual luas melalui bank atau bank assurance, namun tanpa penjelasan risiko secara jelas kepada nasabah-nasabahnya. Yang ketiga yaitu Jiwasraya itu kemudian gagal membayarkan polis karena investasi tidak menghasilkan cukup pengembalian, bahkan merugi besar. Yang mana produk ini akhirnya menjadi bukti bahwa produk keuangan bisa disalahgunakan sebagai alat penghimpunan dana ilegal jika tanpa pengawasan yang ketat. Lalu tentang kerugian nasabah dan negara. Akibat dari adanya kegagalan investasi dan praktik manipulatif ini, yang pertama yaitu nasabah dirugikan secara langsung karena polis-polis mereka tidak bisa dicairkan sesuai dengan janji perusahaan. Lalu yang kedua, banyak di antaranya nasabah-nasabah ini berupa pensiunan dan individu yang sudah berusia lanjut. Untuk negara menanggung kerugian hingga 16,8 triliun rupiah, baik dari sisi maupun hilangnya kepercayaan publik terhadap industri asuransi. Lalu efek jangka panjangnya yaitu turunnya kepercayaan masyarakat terhadap BUMN, terutama di bidang keuangan, serta meningkatnya kekhawatiran terhadap bidang keuangan nasional. Lalu langkah hukum dan pemulihan pemerintah dan aparat hukum merespon kasus ini dengan tindakan tegas, yaitu Kejaksaan Agung menetapkan sejumlah tersangka utama, termasuk mantan Direktur Jiwasraya dan pihak swasta. Lalu hukuman berat itu dijatuhkan seperti penjara seumur hidup bagi beberapa pelaku utama. Selanjutnya negara juga melakukan penyitaan aset besar-besaran seperti
saham, properti mewah, dan tambang emas. Aset-aset ini digunakan untuk mengembalikan kerugian nasabah dan negara, meskipun tidak sepenuhnya bisa tertutupi. Langkah ini menjadi presiden penting bahwa pelaku kejahatan keuangan dapat dihukum berat dan hasil kejahatannya bisa disita. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, terkait tahap-tahap penyelidikan kasus Jiwasraya, yang pertama adalah penyelidikan di awal tahun 2019. Penyelidikan dimulai saat Jiwasraya gagal membayar klaim nasabah JS Saving Plan pada Oktober 2018 senilai 802 miliar rupiah. Hal ini menarik perhatian publik dan pemerintah, di mana Kejaksaan Agung mulai dalam pengumpulan bahan dan keterangan. Kemudian ditemukan indikasi manipulasi investasi dan laporan keuangan. Dan kemudian dilakukan pemeriksaan awal terhadap pejabat Jiwasraya dan pihak-pihak terkait. Lalu di tahap kedua, yaitu penyidikan resmi, dimulai pada Desember 2019. Setelah cukup bukti permulaan, kasus naik ke tahap penyidikan pidana korupsi oleh Jaksa Agung, di mana tindak pidana khusus menjadi Jampitsus. Tindakan yang dilakukan adalah seperti pemeriksaan puluhan saksi, termasuk pejabat Jiwasraya, manajer investasi, pemilik perusahaan publik, dan pihak OJK. Penyitaan dokumen dan aset termasuk saham, rumah mewah, mobil, dan rekening, yang termasuk penelusuran aliran dana dari Jiwasraya ke perusahaan-perusahaan yang dikendalikan para tersangka. Lalu di tahap ketiga, penetapan tersangka pada Januari 2020. Kejagung menetapkan 6 tersangka utama, antara lain Hendrisman Rahim sebagai mantan Dirut Jiwasraya, lalu Hari Prasetyo, mantan Direktur Keuangan Jiwasraya, lalu Syahfirman, mantan Kepala Divisi Investasi, lalu Beni Cokro Saputro sebagai konglomerat dan Komisaris PT Hanso Internasional, Heru Hidayat Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera, Joko Hartono Tirto sebagai Direktur PT Maximal Integra, di mana para tersangka ini dikenai pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor serta pasal tindakan pidana pencucian uang. Lalu di tahap keempat, penyitaan dan pelacakan aset. Kejagung dan PPATK bekerja sama dalam pelacakan dan penyitaan aset untuk pengembalian kerugian negara. Untuk aset yang disita adalah bukti saham yang bernilai triliunan rupiah, properti, mobil mewah, dan rekening pribadi dan korporasi. Lalu di tahap kelima, pemeriksaan keuangan oleh BPK pada Mei 2020. BPK pada saat itu resmi mengumumkan hasil audit investigatif yang menemukan bahwa kerugian negara sebesar 16,81 triliun. Audit ini memperkuat juga bukti dalam proses hukum, terutama untuk penuntutan. Lalu di tahap ke-6, persidangan. Pada Juni 2020, Pengadilan Tindakan Pidana Korupsi Jakarta Pusat menyidangkan para terdakwa. Persidangan mengungkap skema penggelembungan saham dan reksadana gorengan. Jaksa juga menghadirkan puluhan saksi dan ahli, dan terkait bukti transaksi palsu, laporan fiktif, dan rekayasa portofolio diperkuat dengan audit. Lalu yang terakhir adalah putusan pengadilan. Di pengadilan terdapat putusan terhadap pelaku utama, yaitu ada 6 terdakwa, termasuk Beni Cokro Saputro dan Heru Hidayat, dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana korupsi secara bersama-sama serta tindak pidana pencucian uang. Lalu ada Beni Cokro Saputro dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar 6,78 triliun kepada negara. Lalu ada Heru Hidayat juga dijatuhi hukuman serupa dengan kewajiban membayar uang pengganti sebesar 10,72 triliun rupiah. Selain itu, terdakwa lain seperti Cokro Hartono Tirto juga dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Materi selanjutnya adalah saksi. Nah, biasanya dalam kasus persidangan terdapat dua macam saksi yang dihadirkan, yaitu saksi fakta dan saksi ahli. Saksi fakta adalah orang yang melihat
mendengar, atau mengalami langsung suatu peristiwa pidana yang sedang diperiksa dalam persidangan. Keterangan yang diberikan oleh saksi fakta ini bersumber dari pengalaman pribadi, bukan opini atau analisis. Dan yang kedua adalah saksi ahli. Adalah seorang yang memiliki keahlian khusus dalam suatu bidang ilmu pengetahuan, teknologi, atau keahlian profesional tertentu yang dimintai keterangan di pengadilan untuk memberikan pendapat atau analisis berdasarkan keahliannya. Saksi ahli ini berbeda dari saksi fakta karena ia tidak menyaksikan secara langsung peristiwa pidana, tapi memberikan penilaian objektif berdasarkan ilmu dan pengalamannya. Nah, dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya ini, sejumlah saksi dihadirkan dalam persidangan termasuk saksi ahli dan saksi fakta. Untuk saksi ahli sendiri yang dihadirkan dalam persidangan kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya adalah yang pertama, Batara Maju Simatupang, yang kedua Muhammad Kodrat Muiz, yang ketiga Rizwie Nandi, yang keempat Irfan Raharjo SH MHM, dan yang terakhir adalah GH, seorang majelis aktuaris dari Persatuan Aktuaris Indonesia. Nah, yang pertama Batara Maju Simatupang adalah seorang ahli manajemen risiko di sektor keuangan dan asuransi. Nah, perannya dalam persidangan ini adalah yang pertama menjelaskan bahwa produk JS Saving Plan tidak sesuai dengan regulasi asuransi karena menawarkan kepastian imbal hasil tinggi yang merupakan ciri produk perbankan, bukan asuransi. Dan yang kedua adalah menyatakan bahwa penggunaan istilah saving plan tidak dikenal dalam UU Asuransi nomor 40 tahun 2014 maupun POJK nomor 27 tahun 2018. Saksi ahli kedua adalah Muhammad Kodrat Muiz, yang merupakan konsultan dan praktisi investasi serta perbankan. Perannya dalam persidangan ini adalah yang pertama menguatkan pendapat bahwa JS Saving Plan melanggar prinsip dasar asuransi karena memberikan return tetap. Dan yang kedua menjelaskan bahwa produk gabungan asuransi dan investasi dalam industri asuransi hanya dikenal sebagai unit link, bukan saving plan. Dan yang ketiga menilai bahwa strategi investasi Jiwasraya bertentangan dengan prinsip kehati-hatian. Selanjutnya saksi ahli yang ketiga adalah Rizwie Nandi, yang merupakan Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (OJK). Perannya dalam persidangan kali ini adalah memberikan keterangan tentang regulasi dan kewenangan pengawasan OJK terhadap Jiwasraya. Yang kedua menjelaskan bagaimana proses pengawasan dilakukan, serta keterlambatan Jiwasraya dalam menyampaikan laporan keuangan dan transparansi investasi. Dan yang ketiga memberikan pandangan tentang penyimpangan Jiwasraya dalam menjalankan usaha asuransi, khususnya dalam hal pemenuhan cadangan dan kelayakan produk. Untuk saksi ahli yang keempat adalah Irfan Raharjo SH MHM, yang merupakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa jasa keuangan. Perannya dalam kasus ini adalah yang pertama menjelaskan bahwa dalam penundaan kewajiban pembayaran utang, OJK tidak perlu memberi izin. Dan yang kedua menegaskan Jiwasraya wajib membayar ganti rugi nasabah sesuai UU Perasuransian. Dan yang ketiga menyoroti itikat baik kontraktual dan prinsip pembayaran premi dan klaim. Dan saksi yang terakhir adalah GH, seorang majelis aktuaris dari Persatuan Aktuaris Indonesia. Nah, perannya dalam persidangan ini adalah yang pertama memberi keterangan seputar praktik aktuaria dan penilaian risiko investasi Jiwasraya selama periode 2008 sampai 2018. Dan yang kedua adalah membantu menjelaskan kerugian negara berdasarkan standar aktuaria profesi. Next. Saksi yang kedua adalah saksi fakta. Untuk saksi fakta, pengadilan beberapa kali memanggil beberapa nama dari petinggi internal maupun eksternal perusahaan. Untuk dari internal perusahaan memanggil yang pertama adalah YR, SS, AW, dan AFR, yang mana mereka dimintai keterangan untuk memperkuat dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi, pengelolaan keuangan, dan dana investasi oleh PT Asuransi Jiwasraya Persero pada perusahaan periode 2008 sampai 2018. Kemudian setelah itu, Kejagung juga kembali memanggil beberapa nama internal perusahaan
seperti AF, yang seorang sekretaris Direktur Keuangan Jiwasraya tahun 2008 sampai 2015, HS, Kepala Divisi Jiwasraya tahun 2017, kemudian CS, Kabag Keuangan Divisi Keuangan Jiwasraya tahun 2018, RA, Direktur Teknik Jiwasraya 2015, SW, Kabag Pertanggungjawaban Bhaskar Suran dan Aliansi Strategis Jiwasraya 2018, MTR, Sekretaris Direktur Jiwasraya 2008 sampai 2012, DS, Direktur Keuangan Jiwasraya 2018, MH, Sekretaris Direktur Keuangan Jiwasraya 2008 sampai 2015, DG, Dirut Jiwasraya 2008 sampai 2012, FW, Direktur Keuangan Jiwasraya 2008 sampai 2015, dan yang terakhir DW, Kabag Keuangan Divisi Keuangan Akuntansi dan Inkaso Jiwasraya, di mana pemeriksaan ini bertujuan untuk menggali keterlibatan mereka dalam penerbitan produk JFing Plan, aliran dana investasi, dan memahami struktur manajemen risiko saat Jiwasraya dalam kondisi insolven. Singkatnya, Kejagung ingin mengetahui informasi bahwa produk JFing Plan tanpa kontrol aliran dana pihak ke manajer investasi itu ilegal, dan keterlibatan pejabat tinggi baik perusahaan maupun pemerintah. Next. Kemudian saksi fakta dari eksternal perusahaan, yaitu yang pertama adalah JHT yang merupakan Direktur Utama PT Cipta Dana Sekuritas, AYN yang merupakan Direktur PT Pinnacle Persada Investama, dan IAS selaku Direktur Operasional PT Convina Capital yang diperiksa atas keterlibatan mereka dalam investasi atau transaksi saham terkait Jiwasraya. Kemudian AM selaku Kasubag Pemeriksaan Perasuransian Bapepam LK 2008 diperiksa karena memberikan data regulator tentang proses persetujuan produk Jiwasraya. Kemudian RS selaku Kepala Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum Bapepam LK 2008 diperiksa karena merupakan pihak yang menjelaskan aspek legal formal persetujuan produk asuransi Jiwasraya. Kemudian EFS selaku Kepala Unit Pemeriksaan Transaksi BI tahun 2018 diperiksa terkait aktivitas perdagangan saham yang mencurigakan di Bursa Efek Indonesia. Dan yang terakhir adalah LA selaku staf saham PT Minusa Jaya Abadi yang diperiksa terkait transaksi investasi saham dari Jiwasraya ke entitas terkait. Next. Kemudian tersangka. Mengenai para terdakwa kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya terdapat 6 tersangka utama, yaitu yang pertama Hendrisman Rahim, yang kedua Heri Prasetyo, yang ketiga Syah Mirwan, yang keempat Beni Cokro Saputro, yang kelima Heru Hidayat, dan yang terakhir Joko Hartono Tirto. Untuk tersangka pertama itu adalah Hendrisman Rahim, yang merupakan mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya tahun 2008 sampai 2018. Perannya dalam kasus ini adalah yang pertama bertanggung jawab atas pengambilan keputusan investasi di Jiwasraya, terutama dalam produk JF Saving Plan. Kemudian yang kedua menyetujui investasi dana nasabah pada saham-saham berkualitas rendah atau saham gorengan tanpa analisis memadai dan melanggar prinsip kehati-hatian. Dan yang ketiga diduga berkolusi dengan pihak luar dalam rekayasa portofolio investasi. Kemudian tersangka kedua adalah Heri Prasetyo, yang mana merupakan mantan Direktur Keuangan Jiwasraya. Perannya dalam kasus ini adalah yang pertama mengatur penempatan dana investasi ke reksadana dan saham dengan cara-cara yang melanggar aturan OJK dan prinsip investasi sehat. Kemudian yang kedua ikut menyusun skema investasi yang merugikan perusahaan dan negara, serta diduga menerima aliran dana dari transaksi ilegal. Kemudian tersangka yang ketiga adalah Syah Mirwan, yang merupakan mantan Kepala Divisi Investasi Jiwasraya.
Perannya dalam kasus ini adalah memfasilitasi transaksi dan eksekusi investasi berdasarkan arahan direksi. Yang kedua, mengabaikan prinsip investasi aman dan juga ikut menyusun portofolio berisiko tinggi. Kemudian yang ketiga, melakukan rekayasa laporan hasil investasi. Tersangka yang keempat adalah Beni Cokro Saputro, yang merupakan komisaris PT Hanson International Tbk. Perannya dalam kasus ini adalah sebagai pengendali saham gorengan. Beni bekerja sama dengan Jiwasraya untuk menaikkan saham perusahaannya secara artifisial agar dibeli oleh Jiwasraya. Yang kedua adalah menerima dana dari pembelian saham-saham itu secara ilegal. Kemudian diduga memutar uang untuk kepentingan pribadi dan memperkaya perusahaannya. Dan yang ketiga adalah menjadi tokoh sentra dalam perputaran dan penempatan investasi Jiwasraya ke saham-saham tidak layak. Next. Kemudian tersangka yang kelima adalah Heru Hidayat, yang merupakan Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk. Perannya dalam kasus ini adalah bersama Beni Cokro Heru memanipulasi harga saham Trump dan beberapa saham lainnya. Yang kedua adalah menjadi penerima manfaat dari investasi Jiwasraya dari saham-saham miliknya. Dan yang ketiga adalah terlibat dalam proses pencucian uang dan pengaburan aset hasil kejahatan. Dan tersangka yang terakhir adalah Joko Hartono Tirto, yang merupakan Direktur PT Maxima Integra. Perannya adalah yang pertama berperan sebagai perantara antara Jiwasraya dan Beni Cokro dan Heru dalam investasi reksadana. Dan yang kedua adalah perusahaannya digunakan sebagai kendaraan untuk menyalurkan dan memutar dana investasi Jiwasraya secara tidak sah. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Mengenai putusan pengadilan, jadi terdapat tiga, yaitu putusan terhadap pelaku utama, eksekusi dan pemulihan kerugian negara, dan yang terakhir putusan perdata terkait gugatan nasabah. Next. Terhadap pelaku utama, jadi terdapat 6 terdakwa termasuk Beni Cokro Saputro dan Heru Hidayat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama serta tindak pidana pencucian uang. Lalu Beni Cokro Saputro ini dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar 6.078 triliun rupiah kepada negara. Lalu Heru Hidayat juga dijatuhi hukuman serupa dengan kewajiban membayar uang pengganti sebesar 10,72 triliun. Selain itu, terdakwa lain seperti Joko Hartono Tirto juga dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Next. Lalu terkait dengan eksekusi dan pemulihan kerugian negara, hingga awal 2023 realisasi eksekusi putusan pengadilan terhadap aset hasil kejahatan baru mencapai sekitar 3,1 triliun rupiah atau sekitar 18% saja dari total kerugian negara. Nah, sehingga pemulihan kerugian negara ini masih jauh dari kata tuntas. Lalu terkait dengan putusan perdata terkait gugatan nasabah, jadi selain pidana, pengadilan itu juga mengabulkan gugatan nasabah Jiwasraya dan memerintahkan pembayaran ganti rugi sebesar 11,67 miliar rupiah kepada nasabah LV. Nah, dasar hukum dari putusan pengadilan ini adalah PA korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Lalu pasal 55 ayat 1 dan pasal 2 ayat 1. Lalu pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana KUHP. Yang terakhir adalah pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Next. Lalu materi yang selanjutnya yaitu peran akuntansi forensik dalam kasus Jiwasraya. Yang pertama itu ada deteksi manipulasi laporan keuangan. Di sini itu menemukan indikasi pencatatan laba yang tidak nyata atau fiktif. Lalu ada mengungkap penyimpangan pencatatan nilai aset. Ada identifikasi aset di nilainya itu dimanipulasi dan tidak likuid.
Lalu ada menggunakan teknik analisis seperti rasio analisis, trend analisis, dan comparative statement untuk mendeteksi anomali. Yang kedua ada penelusuran aliran dana atau money trail. Akuntan forensik ini membantu melacak kemana dana nasabah itu dialihkan, termasuk ke perusahaan afiliasi para tersangka. Lalu ada memetakan skema pencucian uang seperti transfer silang, beli aset, atau pakai nomina atau nama orang lain. Yang ketiga ada analisis investasi abnormal, yaitu menganalisis portofolio investasi Jiwasraya yang tidak sesuai prinsip kehati-hatian atau prudential investment. Lalu ada mengungkap praktik saham gorengan di mana harga saham itu dimanipulasi oleh jaringan tersangka untuk mencatat keuntungan yang palsu. Lalu yang terakhir ada menilai bahwa saham yang dibeli adalah saham yang berkapitalisasi kecil dan tidak sehat secara fundamental. Next. Lalu ada langkah-langkah yang harus dilakukan akuntan forensik dalam kasus Jiwasraya. Yang pertama ada pemeriksaan manipulasi laporan keuangan, yaitu bisa menemukan laba fiktif dari saham atau reksadana yang tidak wajar. Seperti tadi, tekniknya bisa menggunakan rasio analisis, trend, dan komparatif analisis. Yang kedua ada penelusuran aliran dana atau money trail, yaitu akuntan forensik bisa melacak dana nasabah yang dialihkan ke rekening pribadi dan aset mewah. Bisa menggunakan rekonsiliasi rekening, pemetaan entitas, dan identifikasi nomina. Yang ketiga ada analisis investasi abnormal, yaitu investasi pada saham gorengan dan reksadana yang bermasalah. Dalam analisis ini, itu tidak berbasis analisis fundamental atau pencitraan keuntungan palsu. Yang keempat itu ada evaluasi sistem pengendalian internal. Dalam proses investigasi, akuntan forensik itu juga menemukan bahwa Jiwasraya ini memiliki sistem pengendalian internal yang sangat lemah. Lalu ditemukannya audit internalnya tidak efektif juga dan minimnya penerapan good corporate governance. Yang terakhir ada pelaporan dan peran dalam proses hukum. Hasil dari seluruh investigasi yang dilakukan oleh akuntan forensik itu menjadi bagian penting dari proses hukum kasus Jiwasraya. Bukti-bukti tersebut yang ditemukan seperti transaksi fiktif, pencatatan laba yang enggak real, dan aliran dana yang diselewengkan itu diserahkan kepada penyidik dan jaksa untuk memperkuat dakwaan. Laporan tersebut juga menjadi dasar dalam audit investigasi oleh BPK yang menyimpulkan adanya kerugian negara sebesar 16,81 triliun. Dengan temuan ini, proses pengadilan dapat berjalan secara komprehensif dan vonis terhadap para terdakwa pun didasarkan pada bukti keuangan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Next. Kemudian penutup dari kasus Jiwasraya ini. Inti kasus dari Jiwasraya ini, korupsi di Jiwasraya melibatkan investasi fiktif, manipulasi saham, dan kerugian negara yang kurang lebih 16,8 triliun rupiah. Ini menimbulkan kerugian negara hingga triliun rupiah dan mengunjang kepercayaan publik terhadap industri asuransi. Kemudian peran asuransi forensik, yang pertama mengungkap aliran dana ilegal dan rekayasa laporan keuangan. Yang kedua adalah menyusun bukti keuangan untuk keperluan hukum. Dan yang ketiga adalah membantu aparat hukum membongkar pola korupsi yang kompleks. Kemudian hasil yang didapat adalah terdapat 6 terdakwa utama yang divonis hingga seumur hidup. Kemudian 13 manajer investasi ikut dijerat hukum dan tersangka baru dari regulator atau OJK yang mana dulu merupakan Bapakan LK. Jadi pelajaran kasus ini adalah urgensi penerapan tata kelola yang baik, transparansi dalam pengelolaan investasi, serta pengawasan ketat dari otoritas keuangan. Akuntansi forensik bukan hanya alat bantu penyidikan, melainkan juga instrumen preventif untuk mencegah terjadinya praktik-praktik korupsi dan manipulasi laporan keuangan di masa mendatang. Next. Selanjutnya kesimpulan. Jadi kesimpulan dari kasus Jiwasraya ini, kasus Jiwasraya ini merupakan skandal korupsi keuangan terbesar di Indonesia
yang melibatkan manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan investasi, dan juga pencucian uang. Produk JS Saving Plan dijual dengan janji imbal hasil tinggi, namun dikelola secara spekulatif dan penuh konflik kepentingan. Yang mana ini tuh menyebabkan kerugian negara hingga 16,81 triliun rupiah. Nah, dari lemahnya pengawasan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan dan buruknya tata kelola perusahaan serta kegagalan sistem pengendalian internal memperparah kondisi dari kasus Jiwasraya ini. Nah, akuntan forensik memainkan peran penting dalam membongkar manipulasi keuangan dan menelusuri aliran dana haram. Pengadilan menjatuhkan hukuman berat termasuk penjara seumur hidup bagi pelaku utama serta penyitaan aset. Namun pemulihan kerugian negara ini masih jauh dari kata tuntas. Jadi kasus ini tuh menjadi pelajaran penting tentang pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan penguatan pengawasan dalam sektor keuangan negara. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian materi. Dari kami terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.